Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil proyek dari kelompok kami yaitu yang berjudul aplikasi pemesanan tiket travel berbasis website pada PT Bahtera Atakana. Baik, langsung saja ke tujuan proyek kami yaitu satu, memudahkan pengguna untuk melakukan pemesanan tiket perjalanan melalui website sehingga tidak perlu datang ke kantor agen perjalanan atau menghubungi agen perjalanan secara langsung, meningkatkan efisiensi proses pemesanan tiket perjalanan dan menyediakan fitur-fitur yang memudah pencarian dan pemesanan. Tiga, menyediakan informasi yang lengkap dan akurat tentang pilihan perjalanan yang tersedia seperti harga, rute, dan jadwal, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan pengalaman pemesanan yang cepat dan mudah dan aman. Manfaat dari website kami yaitu mempermudah aksesibilitas bagi pengguna untuk melakukan pemesanan tiket perjalanan kapan saja dan di mana saja melalui website. Meningkatkan efisiensi proses pemesanan tiket perjalanan sehingga mengurangi waktu tunggu bagi pengguna. Tiga, menyediakan informasi yang lengkap dan akurat tentang pilihan perjalanan yang tersedia seperti harga, rute, dan jadwal untuk memudahkan pengguna dalam membuat keputusan. Ruang lingkup dari aplikasi ini yaitu yang pertama analisa kebutuhan, perancangan, desain, implementasi, uji coba dan validasi, dokumentasi, pelatihan dan penyebaran, pemeliharaan dan dukungan. Analisa kebutuhan data yaitu data-data yang diperlukan, yaitu yang pertama administrator untuk mengelola dan mengendalikan sistem aplikasi. Pengguna Pengguna memesan tiket harus mengisi form pendaftaran atau register untuk mengisi data-data yang valid sesuai identitas agar validasi berjalan dengan lancar dan tidak ada kesalahan sistem dalam mencetak tiket. Tiga, pemesanan. Proses ini digunakan untuk pengguna pemesan tiket travel yang dimana pengguna atau usernya hanya dapat memilih perjalanan satu rute. Aplikasi ini berhubungan langsung dengan perusahaan PT Bahtera. Oleh setiap pemesanan tiket harus diketahui oleh pihak perusahaan terintegrasi secara real time agar tiket diloket dan tiket di aplikasi selalu sama. Data yang diperlukan yaitu tanggal data pemesanan dan pembayaran. Analisa kebutuhan proses. Yang pertama adalah proses register. Pada saat penggunaan pertama kali aplikasi ini diminta untuk melakukan register dan melengkapi data diri mulai dari email, password, dan lain-lain. Proses login. Saat login, pengguna dapat menggunakan username dan password untuk masuk ke dalam menu utama. Proses menu utama. Pada saat setelah login, pengguna akan melihat beberapa fitur yang terdapat pada aplikasi ini. Proses cek informasi. Pengguna akan mengecek tiket yang akan dipesan pada aplikasi ini. Proses pemesanan tiket. Pengguna memilih tiket yang akan dipesan sesuai dengan tujuan yang dituju. Kebutuhan fungsional nasabah. A. Mengedit password pada akun pengguna. B. Memilih tiket. Analisa kebutuhan non fungsional, yaitu software dan hardware yang diperlukan yaitu seperti Visual Studio untuk membuat program, Laravel untuk membuat aplikasi, Laragon untuk menghubungkan localhost ke database, SQL Server untuk membuat database. Selanjutnya yaitu konteks diagram. Konteks diagram di sini ada user, admin, ini website kita, dan ini loket atau perusahaan penyedia tiket. Yang pertama ialah user. Tugas user yaitu login informasi, memesan tiket dan pembayaran. Aplikasi mengirim data yaitu penjadwalan, info tiket, dan nota pembayaran. Sekarang kita ke admin. Tugas admin yaitu data tiket, info pembelian tiket, dan laporan pembayaran. Sedangkan mengirim data ke website yaitu pengisian saldo, konfirmasi tiket. Baik, pada DFD diagram level 1 yaitu ada terdapat
7 proses, yaitu yang pertama satu proses register, kedua login, ketiga menu utama, keempat cek informasi, kelima pemesanan tiket, keenam cetak truk, ketujuh penjadwalan. Pada proses register yang dilakukan oleh customer, yaitu customer akan melakukan registrasi dengan memasukkan data customer. Lalu register akan mengirimkan informasi register berhasil. Kalau tidak berarti invalid. Jika register berhasil, maka customer dapat login. Pada proses login ada dua entitas yang melakukan proses login, yaitu admin dan customer. Untuk login customer perlu memasukkan user ID yang sudah diregistrasi sebelumnya. Jika login berhasil, maka masuk, jika tidak maka tidak berhasil. Admin perlu memasukkan username, lalu proses login akan mengirimkan login berhasil atau tidak. Lalu pada proses ketiga, yaitu menu utama. Pada entitas, admin dapat mengakses semua menu utama, yaitu data master, verifikasi, dan transaksi. Pada entitas customer dapat mengakses info tiket dan konfirmasi tiket yang sudah dipesan. Pada proses 4, yaitu cek informasi, entitas customer akan melakukan pembayaran. Lalu laporan pembayaran akan dikirimkan ke proses cek informasi. Pada proses cek informasi, data laporan pembayaran akan diterima oleh admin. Pada menu utama, admin dapat melakukan verifikasi jika tiket sudah dibayar atau belum. Pada proses 5, yaitu pemesanan tiket, setelah admin melakukan verifikasi data, akan dikirimkan ke cek informasi history. Transaksi akan disimpan oleh entitas admin. Lalu data verifikasi akan dikirimkan ke customer. Pada proses cetak struk, data pemesanan dari customer akan dicetak, lalu admin akan menerima data dari cetak struk dan akan melakukan proses verifikasi informasi penjadwalan. Lalu data akan disimpan. Baik, sekarang kita masuk ke database, yaitu di sini pada database ini ada 5 tabel, yaitu rute, pemesanan, user, migration, kategori, dan transportasi. Di mana tabel rute dengan atribut ID saling berhubungan dengan tabel pemesanan pada atribut ID, pada atribut rute ID. Selanjutnya itu atribut transportasi ID berhubung langsung dengan tabel transportasi dengan atribut ID. Selanjutnya pada tabel pemesanan dengan atribut pemesanan ID berhubung ke tabel user pada atribut ID. Selanjutnya yaitu petugas ID berhubung ke tabel user juga sama dengan penumpang ID tadi. Selanjutnya pada transportasi, kategori ID berhubung ke tabel kategori dengan atribut ID. Baik, sekarang kita masuk ke tampilan antarmuka. Pada tampilan antarmuka ini, yaitu pada tampilan pertama, yaitu ada form login, register, dashboard, admin, dan halaman user, dan yang terakhir adalah halaman transaksi. Baik, kita akan coba saja aplikasi dari project kami, yaitu pemesanan tiket travel berbasis website. Sekarang kita register
buat akun, nama misalkan Anto, username Anto 12, password password harus lebih dari 8 karakter. Hari ini bat pengumpulannya. Oke, proses register berhasil. Sekarang kita ke proses pemesanan tiket, yaitu di sini kita pilih kategori PT Bahtera. Rute awal misalkan kita dari Banda Aceh, rute akhir ke Lok Sumawe. Waktu berangkat kita taruh untuk hari ini. Baik, kita cari tiket. Di sini ada rute Banda Aceh Lok Sumawe dengan harga tiket 150.000 per orang. Baik, kita konfirmasi. Nah, di sini untuk pemilihan bangku, di sini kita dapat memilih bangku yang mana sesuai keinginan kita. Jadi si Anto ini memilih bangku K3. Baik, pemesanan tiket PT Bahtera Takana sukses. Sekarang kita masuk ke halaman admin untuk proses verifikasi. Di sini untuk melihat apakah tiket udah diverifikasi atau belum, bisa lihat di menu history di sini. Nah, di sini belum diverifikasi, belum bayar, jadi tiket belum bisa dicetak. Jadi kita masuk ke halaman admin. Baik, langsung kita masuk ke halaman admin. Di sini saya udah register untuk halaman adminnya. Pada halaman admin ada beberapa menu, yaitu dashboard, data master, rute, transportasi, kategori, user, verifikasi, dan transaksi. Jadi di sini saya akan menjelaskan dikit, yaitu rute. Di sini ada, bisa kita inputkan, misalkan masuk mobil baru, bisa kita tambah rute di sini, tujuan, rute awal, rute akhir, harga, jam berangkat mobil, dan pilihan transportasi. Baik, sekarang kita ke transportasi. Di sini juga sama seperti yang tadi. Di sini kita input nama mobil, kode, jumlah kursi, dan kategori. Di sini kita penelitian di PT Bahtera, jadi di sini hanya PT Bahtera. Jika ada, misalkan ada perusahaan-perusahaan lain, bisa kita input lagi datanya di kategori di sini. Misalkan kayak simpati star, bintang lestari, bisa kita tambah di sini. Baik, untuk user, ketika user sudah mendaftar, maka akan admin bisa melihat user tersebut seperti yang tadi Anto. Ini yang tadi kita login ya. Habis itu sekarang masuk ke transaksi yang Anto pesan tadi. Setelah tiket yang Anto pesan tadi dengan nama transportasi IS, berarti dari Lok Sumawe jam 11.
dengan nama penumpang Anto, kode kursi nomor 3, harga 150.000, status pembayaran belum bayar. Ketika Anto sudah membayar tiket yang dipesannya tadi, kita sebagai pihak perusahaan langsung bisa memverifikasi tiket Anto tersebut. Sekarang coba kita verifikasi. Oke, pembayaran tiket sukses. Berarti di sini status pembayaran sudah bayar. Mari kita login lagi ke akun Anto tadi. Baik, di sini sudah di halaman Anto user. Sekarang kita cek history dari Anto. Nah, jika pihak loket sudah memverifikasi tiket Anto tadi, maka status pembayarannya sudah bayar. Baik, mungkin itu saja presentasi dari project kami ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.